Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya di Rayu di channel. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga harinya dilancarkan ya, dimudahkan segala rutinitasnya dan juga rezeki dilancarkan. Sehat kita dan seisi rumah kita. Amin. Baik teman-teman, video kali ini seperti biasa saya mau edukasi teman-teman ya, subscriber saya dan juga mungkin ada yang menonton video ini tidak sengaja ya. Eh, di sini saya akan bahas ada beberapa ciri ya kita bisa menganalisa atau sudah ada gejala kerusakan pada full pump atau pompa bensin. Nah, ini untuk mobil bensin pasti selalu ada pompa bensinnya ya, apakah dia modelnya konvensional atau sudah elektrik, artinya sudah menggunakan arus arus listrik ya teman-teman. Jadi diikuti video ini teman-teman ya sampai selesai, mudah-mudahan nanti teman-teman yang masih awam bisa terbantu lewat video ini kita untuk menganalisa gejala atau ciri-ciri kerusakan full pump pada mobil kita. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi ciri yang pertama itu kalau full pump kita mulai terlihat agak bermasalah ya, biasanya mobil itu akan sulit di starter ya. Jadi saya punya pengalaman tuh beberapa kali ya. Jadi kalau ke rumah konsumen itu kita mau datang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia bilang semalam mobil saya parkir aman-aman saja pulang kantor. Pas pagi mau dihidupin nggak mau ya teman-teman. Kemudian saya buka tutup tangki bensinnya. Kita kan dia kalau buka tutup tangki bensin itu ada bunyi kan kalau di kontak awal kan. Ceng tek. Nah, baru kita starter baru dia mau respon ya, karena itu digerakin oleh relay, teman-teman. Nah, jadi kalau paling umum itu di starter itu panjang ya. Starter bisa cengeng panjang, tapi dia nggak mau nyaut, nggak mau hidup, nggak mau greng gitu ya. Nah, itu sudah mulai ada permasalahan dengan full pump. Nah, tapi yang ini yang teman-teman harus pahami, belum tentu full pumpnya itu harus kita ganti, belum tentu ya. Bisa juga ada kotoran yang tersumbat. Apakah tersumbatnya itu di dalam tangki bensinnya sendiri, sudah ada kotoran banyak, mungkin mobil sudah sekian lama kita pakai tidak pernah kuras tangki bensin, bisa jadi ya. Jadi banyak sekali kotoran di dalam tangki bensin sehingga yang full pump modelnya ada saringan itu dia akan kepampet, jadi otomatis tidak bisa menyuplai bahan bakar ya secara maksimal ke bagian pembakaran ya atau ke engine. Bisa juga dari filter bensinnya, kalau filter bensinnya dipasang di luar teman-teman boleh mengecek filter bensin. Nah, kondisi ini tuh dia biasanya ya mesin tuh masih mau hidup biasanya ya. Kadang mesin masih mau hidup. Cuman kehilangan tenaga alias berbet pada saat kita mau gas itu nggak bisa ya. Jadi RPM tidak bisa naik, jadi berbet-berbet. Nah, ini ciri-ciri kemungkinan besar dari jalur full pump atau jalur bensin sudah mulai bermasalah, terlebih bagian filternya. Yang pertama ya teman-teman, kemudian yang kedua kita bisa menganalisa dengan indikator ya. Jadi indikator di dashboard itu menyala, yaitu lampu cek engine, tapi dia menyalanya kedap-kedip. Nah, ketika menyala kedap-kedip, ini sudah memberi sinyal bahwa jalur bensin atau saluran bensin ada masalah. Ya, jadi salah satu juga kita bisa mengeceknya melalui indikator yang ada pada panel dashboard ya, yaitu cek engine menyala dan mulai kedip-kedip. Nah, tapi kalau teman-teman mau pasti, kita harus mengecek menggunakan alat ya. Ada alat itu untuk mengecek tekanan full pump. Jadi tidak ada yang mampet nih, tapi tekanannya bisa dilihat apakah tekanannya itu sesuai atau tekanannya sudah berkurang. Karena kalau tekanannya berkurang, maka injektor tidak bisa bekerja secara maksimal, kemudian tidak bisa memberikan jumlah bensin yang cukup ya ke ruang bakar. Jadi di sini untuk lampu indikator berkedap-kedip, teman-teman bisa untuk kepastiannya ya, bisa membawa mobil teman-teman ke bengkel, gunakan alat pengukur tekanan, nanti kita akan tahu ya apakah benar itu sumbernya. Tapi ini sudah termasuk gejala ya pada tekanan full pump. Kemudian yang ketiga teman-teman. Nah, cara ini bisa teman-teman lakukan ya di rumah sendiri. Jadi kita caranya gini. Kita masukin kunci kontak, kita posisi kunci kontak di posisi on, jangan di starter sampai hidup dulu ya. Jadi posisi kunci kontak on, kemudian dengarkan. Biasanya kalau tekanannya itu masih bagus, maka akan terdengar ya tinggi dia, teng tek. Nah, gitu kan biasanya.
Tapi kalau misalnya dia sudah melemah atau hampir tidak kedengaran suaranya, ini juga ciri-ciri ada masalah dengan full pump. Nah, jadi begitu menganalisanya teman-teman ya, itu bagian yang ketiga. Jadi kunci kontak on, dengerin suaranya, kalau dia masih sama seperti biasa atau tidak, maka kita bisa tahu ya bahwa kondisi full pump sudah mulai melemah. Sekarang yang keempat teman-teman. Nah, ini juga teman-teman bisa lakukan di rumah ya. Jadi caranya teman-teman boleh melepas selang ya. Kan ada selang dari tangki bensin itu menuju ke mesin ya, ke injektor. Jadi teman-teman boleh buka selang atau mau lewat dari filter juga nggak apa-apa kalau filter bensinnya terlihat ada ya. Nah, kita cukup siapkan botol saja ya, aqua atau apa untuk menjadi indikator atau penampung. Kemudian selang tersebut kita pisahkan ya, lalu kita masukkan ke dalam botol. Ingat ya, ini yang masuk ke jalur bensin ya, yang ke engine yaitu masuk ke bagian arah injektor ya. Dicopot. Kemudian setelah itu teman-teman posisikan kunci kontak di on ya. Ketika on kunci kontak, harusnya di awal itu bensin akan keluar. Kalau full pump itu masih dalam kondisi baik ya, bensin akan keluar. Itu sebagai indikatornya. Tapi kalau pas di kontak ternyata tidak ada sama sekali, nah kemungkinan memang full pumpnya yang sudah bermasalah. Bisa mati ya, lemah juga bisa, atau bisa juga memang ada masalah pada bagian kelistrikannya. Oke, sekarang yang terakhir ya teman-teman, kita menganalisanya. Nah, untuk yang terakhir ya teman-teman, kalau teman-teman misalnya bisa mengerjakan sendiri, nah biasanya ada mobil-mobil tertentu itu full pumpnya atau pompa bensinnya itu bisa kita buka dari bawah jok mobil kita ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita menurunkan tangki. Contoh misalnya Grand Livina itu bisa dibuka dari jok belakang sebelah kanan ya, kita bisa buka. Nah, ketika kita melepas ya, maka di atas itu ada soket kabel ya. Nanti teman-teman bisa mengangkat dulu. Setelah itu pasang lagi soketnya, baru coba dikontak posisi on kunci kontak ya. Kita bisa melihat di situ kalau misalnya dia tidak ada respon, teman-teman coba ketok sedikit menggunakan kunci si full pump tersebut ya, karena dia adanya di dalam kan. Kalau teman-teman bisa buka dulu lebih bagus ya. Jadi kita maksudnya kasih ketokan sedikit, terus lihat dia ada dengung, ada getaran atau tidak ya, ada respon atau tidak. Nah, jadi kalau di situ tidak ada respon, berarti memang benar full pumpnya sudah bermasalah. Nah, jadi dengan beberapa cara ini teman-teman ya, ini teman-teman bisa menganalisa bahwa mobil kita memang sudah ada masalah dengan full pumpnya. Kita bisa menganalisa seperti itu. Kita lagi di jalan berkendara terus mobil tiba-tiba udah mulai ndut-ndutan ya kan, pas pagi mau starter pas dimatikan starter lagi udah nggak bisa. Nah, itu udah ada gejala kerusakan pada full pump, atau memang full pump tersebut jalurnya ada masalah dengan tersumbat banyak sekali kotoran ya, apa di filternya atau memang di ujung filter pada full pumpnya. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit kita berbagi informasi ya buat teman-teman untuk edukasi aja. Ada beberapa masalah di mobil kita yang bisa kita tanggulangi sendiri ya teman-teman, sedini mungkin. Ketika ada gejala begini kita bisa cepat ganti supaya nanti mobil tidak jadi mogok di jalan. Ini nanti bahaya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita hanya berbagi saja untuk edukasi buat teman-temannya, terutama yang masih awam. Semoga terbantu dengan video ini. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe di channel, dan terima kasih teman-teman. Salam sukses, salam otomotif. God bless. Bye.